Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua, alhamdulillah, ini kita akan bahas tentang analisis risiko dalam investasi atau analisis risiko dalam capital budgeting. Nah, masalah risiko proyek. Risiko proyek atau investasi itu sama dengan selisih arus kas atau arus kas proyek atau cash flow dengan arus kas yang diperkirakan. Jadi karena kita nanti bikin arus kas selama sekian tahun ke depannya. Nah, selisihnya itulah yang disebut sebagai risiko proyek. Dari harapan kita perencanaannya kemudian dikaitkan dengan realisasinya, cash flow-nya itu. Makin besar selisihnya, maka makin berisiko pula proyek tersebut. Hanya memang perlu kita pahami risiko ya itu melenceng dari apa yang kita perkirakan. Nah, kita sudah bicara risiko. Jadi high risk, high return, low risk, low return. Itu Markowitz 1952 mengatakan itu. Karena itulah kemudian ada nanti CAPM, ya kalau sudah di pasar modal itu CAPM, ada arbitrase pricing teori dan sebagainya, lari ke situ. Nah, ada ilustrasinya risiko berdasarkan penyebaran arus kas. Ini dimulai dari kondisi ekonomi, ada resesi berat, ada resesi ringan, ada kondisi normal, dan ada ekspansi kecil, dan ada ekspansi besar. Nah, usulan proyek A, itu masing-masing ini ke bawah kolomnya. Kalau dia misalnya proyek A itu kalau terjadi resesi berat, itu sama dapat arus kas tahunannya $3.000. Sementara usulan B hanya 2.000. Dan nanti akan dipilih dengan dikalikan ya probabilitas kemungkinan terjadinya risiko kondisi ekonomi tadi. Nah, kita sudah bisa melihat penyebaran arus kasnya berbeda-beda. Nah, kalau terjadi ekspansi besar artinya booming itu bagus sekali. Itu bisa malah proyek B yang terpilih. Nah, kita akan memilih proyek mana ini yang dan tentu ada kaitannya dengan kondisi ekonomi di masa mendatang. Nah, saat ini saya tidak tahu dia berada pada resesi ringan. Yang jelas itu resesi kita, resesi ringan barangkali. Nah, kalau resesi ringan yang terjadi maka usulan yang proyek A itu hanya 3.500. Sementara untuk usulan B tahunannya itu 3.000. Nah, tapi kalau kita lihat dari sebarannya, arus kas usulan B lebih besar dibanding usulan A. Sehingga usulan B lebih berisiko. Ya, sebarannya itu mulai dari 2.000 sampai ke 6.000. Sementara kalau sebaran untuk usulan A itu dari 3.000 sampai 5.000. Berarti hanya 2.000 ya bedanya. Kalau ini 4.000 usulan B. Nah, sehingga dengan usulan seperti itu maka lebih berisiko proyek B. Nah, kemudian kita bicara total risiko proyek. Itu di pilihan manajerialnya itu kita kaitkan dengan distribusi probabilitas atau kemungkinan terjadinya kondisi ekonomi tadi. Bisa juga kita melakukan pendekatan pohon probabilitas. Bisa juga kita lakukan pendekatan portfolio perusahaan. Diasumsikan bahwa perkiraan probabilitas terjadinya resesi berat untuk tahun depan adalah 10%, resesi ringan 20%, dan seterusnya. Ini kasusnya tadi yang dikaitkan dengan yang data yang ini tadi. Nah, kasusnya seperti ini masalahnya.
Nah, sehingga nanti caranya menghitung, kalau kita pakai distribusi probabilitas, nah ini kondisi ekonomi kalikan masuk. Jadi yang dilihat nanti peluangnya, ada peluang 10% dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini tinggal ini arus kas itu bermain dia antara 3.000 paling kecil sampai 5.000. Ini 2.000, 4.000 lagi. Nah, ini setelah dikalikan. Nah, kita melihat ini perbandingan dua proposal yang menggunakan distribusi probabilitas arus kas yang mungkin. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini peluang terjadi dan ini peluang terjadi untuk B. Ini distribusi probabilitasnya, kemungkinannya. Nah, dari situ distribusi probabilitas yang diperlihatkan pada kedua model di atas dapat diringkas dalam dua parameter distribusi, yaitu nilai yang diharapkan, expected value, nilai yang diharapkan di masa mendatang. Bisa juga dikaitkan dengan standar deviasi. Nah, itu kemudian dari angka-angka tadi kita coba menghitung nilai yang diharapkan, expected. Tertimbang arus kas yang mungkin di mana timbangannya adalah kemungkinan terjadinya. Ini menggunakan rumus ini. Untuk nilai yang diharapkan, expected value. Jadi CFT. Nah, deviasi standarnya adalah ukuran statistik terhadap variabilitas distribusi di sekitar rata-rata merupakan akar dari variasi. Jadi diakarkan variasi tadi. Theta-nya ini adalah standar deviasinya. Nah, setelah ini kita hitung, ini kemungkinan arus kasnya, peluang terjadinya diperkalikan ini, dapat ini, kolom ini. Kemudian setelah dikali-kalikan semua, dapatnya ini. Standar deviasinya, nah ini. Nah, usulan B juga seperti itu, sehingga nanti kita bisa nilai yang diharapkan untuk distribusi arus kas usulan A sama dengan proposal atau usulan B, yaitu 4.000. Namun deviasi standar untuk proposal A ini, sementara untuk proposal B ini. Jadi karena proposal B memiliki deviasi standar yang lebih tinggi, yang menunjukkan persebaran lebih besar atas hasil yang mungkin terjadi, sehingga dapat dikatakan bahwa usulan B tersebut berisiko tinggi. Nah, berarti kalau kita milih usulan B, tinggi. Nanti saya kirimkan ininya. Nah, kemudian koefisien variasinya bisa juga kita hitung. Ini menggunakan statistik ini. Nah, ini dihitungnya begitu relatif. Jadi koefisien variasinya adalah penyebaran relatif distribusi yang menggambarkan ukuran risiko per unit dari nilai yang diharapkan. Nah, sehingga distribusinya untuk usulan A itu 0,14, sedangkan B 0,27. Koefisien B lebih besar koefisien A, sehingga proposal B lebih dipilih koefisien variasinya. Nah, kalau pohon keputusan seperti ini, pohon probabilitas adalah pendekatan grafis atau batang untuk mengelola arus kas dari investasi yang mungkin dihasilkan. Penyajiannya mengikuti bentuk pohon seperti cabang mewakili satu arus kas yang mungkin. Nah, seperti ini akhirnya nanti cabang 1, cabang 2, cabang 3. Nanti kalau Anda menghitung-hitungnya, baca ini akan terjawab dengan baik dari persoalan tadi. Nah, pohon probabilitas di atas menunjukkan bagaimana arus kas pada tahun kedua secara moderat berkorelasi dengan arus kas pada tahun pertama. Nah, pendiskontoan menjadi nilai bersih sekarang atau present value of project dengan tingkat bunga bebas risiko. Nah, nanti pakai SPP begini. Pendekatan simulasi dilakukan dengan mengadakan pengujian hasil yang mungkin dari proposal investasi sebelum proposal tersebut diterima.
faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menurunkan aliran kas proyek. Ada beberapa faktor, salah satunya analisis pasar. Ya, ukuran pasar, harga jual, tingkat pertumbuhan pasar, dan pangsa pasar. Yang kedua, analisis biaya investasi. Investasi yang dibutuhkan, usia kegunaan dari fasilitas, dan nilai sisa investasi. Yang ketiga, biaya operasional dan biaya variabel, ya, biaya operasi dan biaya tetap. Kalau pendekatan portfolio perusahaan itu, pendekatan portfolio perusahaan digunakan untuk mencari proyek-proyek yang dapat digabungkan untuk mengurangi risiko relatif perusahaan. Nah, perhitungannya seperti ini, hubungan antara proyek dulu. Jadi, kalau A-nya sama dengan 1, artinya nilai sekarang bersih NPP dari 2 proyek memiliki perbedaan langsung. Kalau negatif, itu artinya kedua investasi hubungan dalam berbanding terbalik. Kalau 0 artinya kedua investasi tidak memiliki hubungan. Nah, kombinasi investasi berisiko itu merupakan seluruh proyek-proyek investasi perusahaan yang telah ada ditambah dengan 1 atau lebih proyek yang sedang dipertimbangkan. Dengan asumsi perusahaan telah melakukan investasi proyek yang diharapkan memberikan arus kas di masa mendatang. Nah, kalau kita lihat nanti NPP-nya itu sebarannya seperti ini. Nilai NPP-nya yang garis vertikal ke atas, kan yang horizontal itu adalah defisit standarnya. Nah, inilah untuk usulan ini proyek gitu, seperti itu. Berkaitan dengan expected net present value-nya, expected return-nya. Nah, kalau pilihan manajerial itu bisa kita ada 3, pilihan memperluas atau memperkecil. Yang kedua, pilihan untuk meninggalkan atau melepas. Dan pilihan untuk menunda yang ketiga. Saya kira itu hanya. Ya, mestinya memang kan Anda baca-baca baik-baik sebelumnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.